Hai, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Lende dengan NIM 2222044, program studi agribisnis. Jadi dalam video ini saya akan membahas sedikit materi tentang seorang tokoh Alkitab yang menjadi entrepreneur atau pembisnis, yaitu Rasul Paulus. Bahas profil Paulus sebagai entrepreneur. Paulus adalah seorang yang lahir di kota Taurus, tanah Kilkia atau Turki. Paulus seorang penganiaya orang Kristen yang pada saat itu bernama Saulus. Ia adalah seorang Farisi yang sangat taat pada hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus adalah seorang pengusaha tenda dan juga sebagai pemberita Injil. Paulus melakukan pekerjaan sebagai tukang tenda bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla di Korintus. Prinsip pelayanan Paulus sangat unik karena ia berbeda dengan rasul-rasul lainnya. Salah satu perbedaan ini bisa dilihat ketika ia menegaskan bahwa sebagai seorang penginjil, ia tidak mau membebani jemaat yang dilayani. Ia juga tegas untuk tidak menerima imbalan apapun atas pemberitaan Injil yang dilakukannya meskipun sebelumnya ia berhak untuk itu. Paulus bertobat saat bertemu dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damsyik. Ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Setelah Paulus terbangun dan berdiri dan membuka kedua matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Nah, mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya juga tidak makan dan minum. Saat itu juga Paulus menjadi pengikut Kristus. Pekerjaan Paulus sebagai pekerja memberita Injil. Paulus bekerja sebagai tukang tenda. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat giat belajar, giat bekerja dan mengajarkan firman Tuhan kepada jemaatnya. Meski banyak menghadapi kesulitan, Rasul Paulus tidak mengenal lelah memberitakan Injil. Paulus bekerja sama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Mereka bekerja sama-sama karena mereka sama-sama tukang tenda. Nah, Aquila dan Priscilla ini adalah suami istri, orang yang Yahudi. Di Korintus, Paulus melakukan pekerjaan lain samping memberitakan Injil. Dia seorang tukang kemah serta mencari nafkah. Dengan cara ini, sepanjang perjalanannya atau ketika ia sampai di suatu tempat, Rasul Paulus ini selalu memberitakan Injil kepada rumah-rumah ibadat untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Di sini John R. Tan menegaskan bahwa Allah mempertemukan Paulus dengan Aquila dan juga Priscilla yang ternyata memiliki profesi yang sama sebagai pembuat tenda dan menjadi teman akrab dalam pelayanan penginjilan. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ketiga mengenai pekerjaannya sebagai tukang kemah adalah penjahit kain yang berat dari bulu kambing yang kemudian dijadikan kemah. Ketika memberitakan Injil di rumah ibadat orang Yahudi atau sinagoge, Paulus mengalami penolakan dari orang-orang Yahudi. Penolakan tersebut tidak membuat Paulus putus asa untuk memberitakan Injilnya. Nah, melalui kegiatan sebagai tukang tenda, Paulus dapat leluasa untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Tujuan Paulus mendirikan tenda adalah untuk dijadikan sebagai penopang pendanaan sehingga dapat membantu dalam kelangsungan pemberitaan Injil. Ia tidak ingin memberatkan jemaat yang ia layani dalam hal pendanaan pemberitaan Injil. Ia bekerja bukan untuk mencari harta dan kekayaan, melainkan kegiatan itu ia hanya memakai alat sebagai media penginjilan kepada orang banyak. Dan juga tenda tersebut dapat dijadikan sebagai tempat penginapan, karena pada saat itu belum ada tempat-tempat penginapan seperti hotel dan perumahan yang dapat diminapi oleh banyak orang yang datang dari jauh. Nah, nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari Paulus yaitu yang pertama, doa. Sikap Paulus mengingatkan umat. Yang kedua, teladan. Dalam kepemimpinannya, Paulus memperlihatkan keteladanannya melalui ketekunan, kasih, iman, dan pengharapannya hanya kepada Yesus Kristus dan mau berkorban demi pemberitaan Injil. Yang ketiga, pengharapan. Kisah Para Rasul mengajarkan orang Kristen bahwa ketika punya harapan yang sama, kita masih punya Tuhan yang tidak pernah berubah kuasa dan kasih-Nya. Yang keempat, ketekunan.
Dalam kehidupan Paulus menunjukkan keteladanannya dalam bergiat melayani, dalam keteguhan hati menghadapi segala kesulitan, dan dalam sukacita di setiap situasi. Kesimpulan, Rasul Paulus adalah seorang pengusaha. Selain sebagai pemberita Injil, dia juga sebagai pembuat tenda. Tenda yang ia bangun itu bukan untuk mencari keuntungan sendiri, melainkan untuk mempermudah para jemaat sehingga mereka tidak kesulitan dalam memberitakan Injil. Dan juga tenda tersebut dijadikan sebagai penginapan bagi para pengunjung. Nah, Rasul Paulus adalah seorang yang sangat giat belajar, giat bekerja, dan mengajarkan firman Tuhan. Meski banyak menghadapi kesulitan, Rasul Paulus tak kenal lelah memberitakan Injil. Mungkin hanya itu dari saya yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih. Shalom.